Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Ade Maya Aslianti, Muhammad Fajar Destian, Gina Salsabila, Afi Alfiyah, Billy Julian Sumasdiar, dan Dandi Alferzah. Di sini kami akan membahas mengenai topik dinamika penduduk. Pengertian dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk. Dinamika atau perubahan lebih cenderung pada perkembangan jumlah penduduk pada suatu negara atau wilayah tersebut. Dinamika penduduk memerlukan informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain. Informasi tersebut penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan lain-lain, yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Informasi tentang jumlah penduduk untuk kelompok usia tertentu adalah sangat penting diketahui agar pembangunan diarahkan sesuai kebutuhan penduduk sebagai pelaku pembangunan pengembangan kebijakan kependudukan, terutama berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Pengertian demografi. Menurut Mayer 1962, demografi terkait dengan 3 tugas utama. Yang pertama, menentukan jumlah, karakteristik, dan distribusi penduduk dalam suatu wilayah tertentu. Yang kedua, menentukan perubahan dalam jumlah, karakteristik, dan distribusi dari masa ke masa. Dan yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor utama dari perubahan tersebut. Sedangkan, menurut Budge 1969, demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi, dan distribusi spasial dari penduduk dan perubahan-perubahan aspek tersebut sepanjang masa melalui berprosesnya 5 komponen, yaitu kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Demografi dibedakan menjadi 2, yaitu demografi formal dan demografi sosial. Demografi formal memberikan berbagai teknik-teknik untuk menghitung angka-angka demografi dan memberikan penafsiran yang lebih mendalam terhadap data yang dikumpulkan oleh statistik penduduk. Dengan teknik-teknik dan pemahaman tentang hubungan-hubungan antar unsur-unsur demografi, yaitu kelahiran, kematian, migrasi, dan sebagainya, dapat dibuat perkiraan-perkiraan jumlah penduduk untuk masa yang akan datang dan juga masa yang lalu. Sedangkan demografi sosial atau sering dikenal dengan studi kependudukan dipandang sebagai suatu istilah yang lebih luas, mencakup tidak hanya apa yang dikemukakan demografi, akan tetapi studi yang kurang matematis dari komposisi dan distribusi penduduk. Studi kependudukan ini adalah suatu studi yang berusaha mengaitkan antara unsur atau variabel demografi dengan variabel-variabel non-demografi seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut. Dengan kata lain, untuk memahami karakteristik penduduk suatu wilayah, faktor-faktor non-demografi pun ikut dipertimbangkan. Data tentang penduduk dapat diketahui melalui beberapa cara, diantaranya melalui metode sensus, registrasi, dan survei penduduk. Sensus adalah penghitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu, dilakukan secara serentak dan bersifat menyeluruh dalam suatu batas negara untuk kepentingan demografi negara yang bersangkutan. Sensus penduduk dilakukan pertama kali pada tahun 1930 pada masa Hindia Belanda. Sedangkan sensus yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan sedang dilaksanakan pada tahun ini yaitu 2020. Selain melalui sensus, data kependudukan juga dapat diperoleh melalui registrasi. Sistem registrasi penduduk merupakan suatu sistem registrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, atau perubahan pekerjaan. Hasil sensus dan registrasi penduduk masih mempunyai keterbatasan karena hanya menyediakan data statistik kependudukan dan kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, maka perlu dilakukan survei penduduk yang sifatnya lebih terbatas dan informasi yang dikumpulkan lebih luas dan lebih mendalam.
Pada umumnya, survei kependudukan ini dilaksanakan dengan sistem sampel atau dalam bentuk studi kasus. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu yang sebelumnya. Prediksi jumlah penduduk yang akan datang dapat bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan dasar penduduk, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi, tetapi juga di bidang pemenuhan kebutuhan lainnya, seperti kebutuhan akan lahan dan penggunaan lahan. Adanya pertumbuhan penduduk cenderung akan mengakibatkan juga pada pertumbuhan angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang tergolong dalam usia 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja atau secara aktif sedang mencari pekerjaan. Perbandingan jumlah penduduk yang berusia produktif dengan penduduk yang berusia non-produktif sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di suatu daerah atau disebut sebagai rasio beban tanggungan penduduk. Jika penduduk usia produktif lebih banyak, maka pembangunan ekonomi di daerah tersebut maju karena kurangnya usia non-produktif karena kecilnya nilai tanggungan. Perbedaan jenis kelamin juga menjadi salah satu faktor penentu pembangunan ekonomi karena rasio jenis kelamin ditentukan oleh mortalitas dan pola migrasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Destian. Saya akan melanjutkan materi yang akan dipresentasikan. Berikut ini merupakan tabel dari pertumbuhan penduduk di Indonesia. Bisa dilihat sumbernya dari data statistik BPS. Nah, di sini penjelasannya, pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk ini cenderung akan mengakibatkan juga pertumbuhan angkatan kerja. Selain itu, adanya pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi di mana kondisi dan kemajuan penduduk sangat erat terkait dengan tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi. Nah, di sini ada pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama pertumbuhan penduduk alami, P sama dengan L kurangi M. Yang kedua, pertumbuhan penduduk migrasi, P sama dengan I dikurangi E. Yang ketiga ada pertumbuhan penduduk total, P sama dengan dalam kurung L dikurangi M tutup kurung ditambah dalam kurung I dikurangi E tutup kurung. Dari rumus tersebut, P merupakan jumlah pertumbuhan penduduk per tahunnya, dan L jumlah kelahiran per tahun, M jumlah kematian per tahun, I jumlah migrasi masuk per tahun, E jumlah migrasi keluar per tahun. Dan di sini ada dampak pertumbuhan jumlah penduduk. Yang pertama ada kemiskinan, yang kedua tingkat kesehatan, yang ketiga pengangguran, dan yang keempat tingkat pendidikan. Kemiskinan, tingginya pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan kurangnya sumber daya yang tersedia, khususnya SDA. Apabila penduduk bertambah, seharusnya diberikan lahan baru untuk kebutuhan tempat tinggal dan makanan. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan timbul masalah kemiskinan. Dan yang keduanya, tingkat kesehatan. Karena jumlah penduduk yang tinggi, maka pemukiman penduduk tersebut akan sangat padat sehingga tidak akan sehat. Nanti akan timbulnya pemukiman kumuh yang dimana notabene pemukiman kumuh tersebut rata-rata membuang sampah atau limbahnya sembarangan. Jadi tingkat kesehatannya berkurang atau menurun. Dilanjut pengangguran. Nah, ini bisa meningkatkan angka pengangguran. Angka pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia akan menyebabkan adanya pengangguran. Sebagian penduduk tidak terserap
dengan lapangan kerja yang ada karena lebih tingginya angka pertumbuhan dibandingkan lapangan kerja yang tersedia. Makanya kalau bisa harus diseimbangi antara jumlah penduduk dan lapangan pekerjaannya. Dan yang terakhir, untuk pendidikan. Semakin cepatnya peningkatan penduduk menyebabkan tingginya jumlah naik usia sekolah. Peningkatan ini akan menyebabkan masalah seperti kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang semakin sempit dan tingginya biaya pendidikan yang akan membebani masyarakat tertentu. Nah, ini cara untuk mengimbangi pertumbuhan penduduknya. Yang pertama, menggalakkan program KB atau keluarga berencana. Ya, jadi seperti kita tahu, program KB itu cukup 2 anak ya. Dan yang kedua, menunda masa perkawinan dan menetapkan undang-undang perkawinan. Dan yang ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan. Yang keempat, mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan. Yang keenam, meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan. Yang ketujuh, melakukan transmigrasi ke daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah. Sekian, terima kasih. Tinggi, maka pemukiman penduduk tersebut akan sangat padat sehingga tidak akan sehat. Nanti akan timbulnya pemukiman kumuh yang dimana notabene pemukiman kumuh tersebut rata-rata membuang sampah atau limbahnya sembarangan. Jadi tingkat kesehatannya berkurang atau menurun. Dilanjut pengangguran. Nah, ini bisa meningkatkan angka pengangguran. Angka pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia akan menyebabkan adanya pengangguran. Sebagian penduduk tidak terserap dengan lapangan kerja yang ada karena lebih tingginya angka pertumbuhan dibandingkan lapangan kerja yang tersedia. Makanya kalau bisa harus diseimbangi antara jumlah penduduk dan lapangan pekerjaannya. Dan yang terakhir, untuk pendidikan. Semakin cepatnya peningkatan penduduk menyebabkan tingginya jumlah naik usia sekolah. Peningkatan ini akan menyebabkan masalah seperti kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang semakin sempit dan tingginya biaya pendidikan yang akan membebani masyarakat tertentu. Nah, ini cara untuk mengimbangi pertumbuhan penduduknya. Yang pertama, menggalakkan program KB atau keluarga berencana. Ya, jadi seperti kita tahu, program KB itu cukup 2 anak ya. Dan yang kedua, menunda masa perkawinan dan menetapkan undang-undang perkawinan. Dan yang ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan. Yang keempat, mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan. Yang keenam, meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan. Yang ketujuh, melakukan transmigrasi ke daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah. Komponen pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu fertilitas atau kelahiran. Fertilitas adalah kemampuan reproduksi yang sebenarnya dari penduduk atau actual reproduction performance atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok perempuan. Yang kedua yaitu mortalitas atau kematian. Mortalitas adalah ukuran jumlah kematian atau umumnya disebabkan oleh spesifik pada suatu populasi skala besar suatu populasi per dikali satuan. Yang ketiga yaitu migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik melewati batas politis negara maupun batas administrasi atau batas bagian dalam suatu negara dengan tujuan untuk menetap. Yang selanjutnya yaitu studi tentang fertilitas merupakan studi yang penting di bidang kependudukan
yang disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya yang pertama yaitu fertilitas, bertanggung jawab atas penggantian secara biologis dan kelangsungan hidup suatu masyarakat. Yang kedua, angka fertilitas mempengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk secara positif yang berarti kenaikan angka jumlah penduduk. Yang ketiga yaitu fertilitas yang tidak terkontrol dapat menimbulkan masalah sosial dan politik. Yang selanjutnya yaitu beberapa istilah dalam analisis fertilitas. Yang pertama, lahir hidup. Lahir hidup ini adalah anak yang dilahirkan hidup atau menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah dilahirkan tanpa memperhatikan berapa lama ia berada dalam kandungan. Yang kedua yaitu lahir mati. Lahir mati yaitu kelahiran seorang bayi dalam kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah dilahirkan. Yang ketiga yaitu abortus. Abortus adalah kematian bagi bayi dalam kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu. Yang terakhir yaitu masa reproduksi. Masa reproduksi yaitu masa di mana perempuan melahirkan, yang disebut juga dengan usia subur, yaitu usia di antara 15 sampai 49 tahun. Saya Velvia dengan NIM 2017-043-0134 akan meneruskan presentasi tentang dinamika kependudukan, ukuran-ukuran dalam fertilitas. Dalam fertilitas tahunan terdapat beberapa ukuran, yaitu pertama, tingkat kelahiran kasar dengan rumus CBR sama dengan 1000 kali number of breed per milliard atau B per P kali 1000. Yang kedua, angka fertilitas umum dengan rumus GVR sama dengan B per PF dalam kurung 15 min 49 kali K. Yang ketiga, angka fertilitas menurut umur dengan rumus ASVRI sama dengan BI per PFI kali K. Selanjutnya, ukuran-ukuran dalam fertilitas. Pengukuran fertilitas kumulatif diantaranya yang pertama, angka fertilitas total dengan rumus TVR sama dengan 5 sigma ASFRI. Yang kedua, angka produksi bruto dengan rumus GRR sama dengan 100 per 100 ditambah SRO kali TVR atau GRR sama dengan 5 sigma ASFR-VI. Yang ketiga, angka reproduksi neto dengan rumus NRR sama dengan 5 sigma ASFR-VI kali 5 LX atau LO. Selanjutnya, konsep mortalitas. Yang pertama, mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Yang kedua, kematian bayi di dalam rahim. Salah satunya A. Abortus, kematian janin menjelang dan sampai 16 minggu. B. Imatur, kematian janin antara umur kandungan di atas 16 minggu sampai pada umur kandungan 28 minggu. Yang C. Prematur, kematian janin di dalam kandungan pada umur di atas 28 minggu sampai waktu lahir. Yang D. Kematian bayi di luar rahim. Lahir mati, kematian bayi yang cukup masanya pada waktu keluar dari rahim, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Selanjutnya, kematian bayi baru lahir, kematian bayi sebelum berumur 1 bulan. Lalu, kematian lepas baru lahir, kematian bayi setelah berumur 1 bulan tetapi kurang dari 1 tahun. Yang terakhir, kematian setelah bayi lahir hidup hingga berumur kurang dari 1 tahun. Di sini saya akan menjelaskan ukuran mortalitas. Yang pertama, angka kematian kasar atau Crude Death of Rate atau CDR.
yaitu ada rumusnya juga. Jadi R sama dengan K kali D per P. Kedua, angka kematian menurut umur, Age Specific Death Rate atau ASDR, yaitu rumusnya NMX sama dengan K kali NDX per NPX. Ketiga, angka kematian bayi yaitu Infant Mortality Rate atau IMR. Ini rumusnya juga ada IMR sama dengan K kali D 0 kuadrat Z per B kuadrat Z. Keempat, angka kematian balita, Childhood Mortality Rate atau CMR. Nah, di CMR ini rumusnya sama dengan jumlah kematian balita yang dicatat dalam 1 tahun per jumlah penduduk balita dalam tahun yang sama kali 1000. Terus kelima, angka kematian ibu maternal mortality rate atau MMR. Itu rumusnya juga sama dengan jumlah kematian ibu hamil, persalinan, dan nifas dalam 1 tahun per jumlah lahir hidup pada tahun yang sama kali 1000. Ya, di sini ada jenis-jenis migrasi, yaitu ada 10 jenis migrasi. Yang pertama tuh migrasi masuk, kedua migrasi keluar, ketiga migrasi neto, keempat migrasi bruto, kelima migrasi total, keenam migrasi sesama hidup, ketujuh migrasi parsial, ke-8 arus migrasi, ke-9 migrasi internasional, ke-10 migrasi internal. Nah, di jenis-jenis migrasi ini ada rumusnya juga, saya sebutin cuma ada berapa ya? 4 rumus, yaitu yang pertama dari migrasi masuk. Nah, di sini migrasi masuk sendiri itu ada MI sama dengan INMIG per P kali 1000. Yang selanjutnya migrasi keluar, yaitu MO sama dengan OUTMIG per P kali 1000. Terus migrasi neto. Nah, di migrasi neto itu MN migrasi neto, migrasi masuk dikurangi migrasi keluar per P kali 1000. Nah, terus yang terakhir cuma 4 kan. Nah, di sini migrasi internal. Di migrasi internal itu ada jadi urbanisasi sama transmigrasi, yaitu cuma di rumusnya di urbanisasi. Nah, di situ rumusnya PU sama dengan U per R kali 100 atau UR sama dengan U per R kali K. Ya, komposisi penduduk ini merupakan struktur atau gambaran pengolahan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria atau atribut tertentu. Komposisi penduduk ini menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama. Komposisi penduduk biologis menurut umur dan jenis kelamin. Ini komposisi menurut jenis kelamin sering digunakan untuk analisis dan perencanaan pembangunan. Komposisi penduduk ini menurut umur dan jenis kelamin dapat ditampilkan dalam bentuk piramida, yaitu grafik yang dibuat untuk mencerminkan data kependudukan menurut umur dan jenis kelamin. Perbandingan jenis kelamin dapat dihitung dengan rumus, yaitu dengan sex ratio sama dengan jumlah penduduk laki-laki per jumlah penduduk perempuan dikali 100. Nah, bentuk piramida penduduk ini itu ada 3, yaitu komposisi penduduk muda atau ekspansif, bentuknya tuh kayak kerucut, ya di bawah 5 tahun tuh agak banyak lah. Terus dia naik sampai ke 85 tahun ke atas. Terus kedua itu komposisi penduduk dewasa stasioner. Nah, di situ kita bisa lihat juga dari bawah sini
di bawah 5 tahun itu mengecil, terus agak kayak apa ya, naik juga dia ke angka 85 tahun. Nah, ketiga itu komposisi penduduk tua, konstruktif, sama kayak stasioner, itu bentuknya kayak candi atau gapura itu sendiri. Tapi yang di bawah ini dia cuma menyentuh di angka 4, terus naik, dia mengecil sampai ke 85 tahun. Nah, selanjutnya itu komposisi penduduk sosial. Komposisi penduduk sosial ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, komposisi penduduk menurut pekerjaan. Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh tiap-tiap orang. Nah, pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain pegawai negeri sipil, TNI, Polri, buruh, pedagang, petani, pengusaha, atau sopir. Nah, yang kedua itu komposisi penduduk menurut pendidikan. Nah, berdasarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, penduduk dapat dikelompokkan dalam tingkat SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Nah, pengelompokan ini dapat digunakan untuk menentukan besarnya tingkat pendidikan penduduk. Nah, yang ketiga, komposisi penduduk menurut agama. Nah, pengelompokan ini berdasarkan kepada agama yang dianut penduduk, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Nah, yang selanjutnya komposisi penduduk geografis. Nah, komposisi penduduk menurut tempat tinggal, di mana tempat tinggal yang sering digunakan dalam komposisi ini adalah tempat tinggal penduduk di desa dan di kota. Ciri khas negara agraris seperti Indonesia adalah sebagian besar penduduknya tinggal di desa. Kita lanjut ke studi kasus, di mana mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono angkat suara mengenai masalah wabah corona yang sedang melanda Indonesia saat ini. Di mana beliau mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam penanganan corona ini. Beliau juga mengingatkan bahwa pemerintah juga terbuka terhadap koreksi dan jangan sampai salah mengambil kebijakannya dalam melawan wabah corona ini yang dapat berdampak langsung pada masyarakat maupun ekonomi. Nah, kita ketahui jumlah penduduk Indonesia yang terinfeksi wabah corona saat ini ialah sebanyak 1.414 kasus yang dinyatakan positif COVID-19 dan yang telah meninggal sebanyak 112 orang. Memang belum tergolong besar, akan tetapi jika kebijakan yang dilakukan kurang tepat dan telat akan berdampak besar terhadap dinamika penduduk. Tingkat kematian dalam 1 tahun akan terhitung menjadi lebih besar, sehingga kebijakan lockdown sangat tepat dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat dan manusia. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.